Hai orang tua, Anda adalah idola, Anda adalah role model bagi anak-anak Anda. Apa yang Anda lakukan, mereka juga akan melakukan. Misalnya, Anda rajin beribadah, maka anak-anak juga akan rajin beribadah. Jika sahabat rajin membaca, anak-anak juga akan rajin membaca. Jika para sahabat sekalian, orang tua, bangun tidur sudah pegang HP, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Bangun tidur juga akan mencari HP gue mana. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Holison Meiza dari Manglayang Motivator. Selamat pagi sahabat Manglayang. Para sahabat Manglayang sekalian, pada kesempatan ini Manglayang Motivator ingin sharing, berbagi cerita tentang salah satu bab yang ada dalam buku saya ini, Sukses Dengan Caramu, yaitu pada bab ketiga. Apa itu? Berani jujur itu hebat. Hebat. Apa yang dimaksud dengan berani jujur itu hebat yang ada di dalam ini? Saya coba bacakan. Kejujuran modal utama untuk sukses. Dengan berperilaku jujur, kita akan sukses. Kenapa demikian? Karena dengan kejujuran kita akan memperoleh kepercayaan dan penghormatan. Kepercayaan dari siapa? Jelas, kepercayaan dari atasan atau pimpinan. Di saat kita berlaku jujur, maka pimpinan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Di saat kita jujur dan tepat waktu menyelesaikan tugas-tugas, maka pimpinan akan mempercayakannya kepada kita. Di saat kita bisa menjaga rahasia, maka pimpinan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Tetapi di saat kita berperilaku tidak jujur atau curang, mungkin kita bisa menyembunyikannya, tapi yang busuk pasti akan tercium juga. Oleh karena itu, kita harus berperilaku jujur. Kemudian penghormatan. Tentunya, sebagai seorang pemimpin, jika kita bisa berlaku jujur kepada seluruh anak buah, kepada seluruh staf, maka kita akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari mereka. Karena kita dianggap sebagai orang yang jujur. Kemudian saya bacakan lagi. Jika kita sudah tidak dipercaya, maka dengan sendirinya akan kehilangan kepercayaan dari berbagai pihak. Apa risikonya? Hal tersebut berimbas terhadap peluang, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting dan rahasia. Kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya penting, urgen, dan rahasia, karena kita dianggap sebagai orang yang tidak jujur. Kemudian akan berbeda situasinya jika kita selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maka tanpa disadari atau tidak, kepercayaan dan kehormatan akan mengikuti gerak kita. Ini menjadi track record kita. Kalau kita berperilaku jujur, maka pimpinan akan melihatnya sepanjang masa. Track record ini adalah orang yang bisa dipercaya. Tetapi kalau kita adalah dianggap orang yang tidak jujur, maka akan sulit sekali mendapatkan kepercayaan itu kembali. Oleh karena itu, bersikaplah jujur. Kemudian kepercayaan dan penghormatan menjadi hal yang sangat penting dalam sukses karir seseorang. Dan kita harus menyadari bahwa cara untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan itu adalah dimulai dari sebuah kejujuran. Para sahabat sekalian, kemudian muncul pertanyaan. Jika Anda seorang pemimpin, di saat Anda mengetahui anak buah yang tidak jujur kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin banyak sekali jawaban ataupun respon dari kita. Mungkin respon kita akan berbeda-beda atas pertanyaan ini. Tetapi pada intinya akan terjadi krisis kepercayaan. Kalau kita sudah mendapatkan krisis kepercayaan, maka jangan berharap karir kita akan maju, jangan berharap kita akan mendapatkan promosi. Oleh karena itu,
Makanya dalam bab ini diberi judul Berani Jujur Itu Hebat. Banyak sekali kisah-kisah jujur yang dikutip juga di dalam buku ini. Misalnya sifat jujur pada saat Khalifah Umar bin Khattab dengan si anak gembala, yang di saat Khalifah datang ke perkampungan dan mendengarkan percakapan orang tua dengan anaknya, yang orang tua meminta anaknya untuk mencampurkan air kepada susu domba. Supaya apa? Supaya mendapat keuntungan yang besar. Tapi anaknya tidak mau. Dan itu didengar oleh Khalifah. Nah, apa yang didapatkan oleh si anak? Si anak diangkat menjadi menantu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Para sahabat Manayang sekalian, dalam buku ini dibahas 3 tingkat kejujuran. Yang pertama, terlihat jujur atau beropini jujur. Yang kedua, jujur bersama. Dan yang ketiga, jujur yang sesungguhnya. Mari kita lihat masing-masing. Tingkat yang pertama, terlihat jujur, adalah fenomena yang sering muncul sekarang ini. Dalam hal ini yang terpenting adalah orang tersebut kelihatan seperti orang jujur. Jujur dalam bertutur kata, jujur dalam berperilaku, jujur dalam bekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, supaya terlihat jujur, maka diperlihatkan opini seolah-olah terbukti bahwa Anda berperilaku jujur. Ini menarik. Banyak sekali ini yang terjadi pada saat ini. Kita memperlihatkan bahwa kita jujur, padahal sebenarnya kita tidak jujur. Kita memperlihatkan kepada orang bahwa kita jujur, padahal kita tidak jujur. Sebagai contoh, orang yang mengikuti suatu kegiatan, kemudian berfoto-foto pada kegiatan, tetapi tidak lama setelah itu dia meninggalkan tempat itu. Tetapi yang terpublikasi, orang tersebut mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Ini yang dinamakan dengan jujur beropini, atau lebih tepatnya kepada pencitraan. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya di saat kita pergi suatu tempat, supaya tidak dicurigai kita berselfie atau bervideo call di saat kita ketemu seorang dan menjelaskan posisi kita adalah dengan si A. Padahal itu hanya 1 menit, kemudian berpisah. Sehingga opini yang terbentuk adalah Anda sedang bersama si A. Padahal itu hanya 1 menit dari 1 hari perjalanan yang Anda lakukan. Ini namanya terlihat jujur atau beropini jujur. Kemudian yang kedua, jujur bersama. Pada tingkat ini kejujuran dilakukan secara bersama. Kalau saya jujur, kamu juga harus jujur. Artinya, saya akan jujur jika kamu juga jujur kepada saya. Tapi kalau kamu bohong, saya juga akan berbohong. Jadi, kejujuran hanya menjadi komitmen. Ini tingkatan yang kedua. Tingkat yang ketiga adalah jujur yang sesungguhnya. Pada tingkat terakhir inilah yang sesungguhnya diartikan sebagai suatu kejujuran. Di saat orang berbuat jujur karena semata-mata karena niatnya ingin berbuat jujur tanpa harus dilihat atau diawasi oleh siapapun. Termasuk pekerjaan di kantor. Tidak ada pimpinan, kita akan bekerja. Jadi yang mengawasi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kejujuran yang sebenarnya. Kejujuran yang tidak memandang orang. Kejujuran yang datang dari hatinya untuk berperilaku jujur. Melihatkan apa adanya. Kalau bekerja, dia bekerja. Kemudian para sahabat sekalian, bagaimana caranya supaya bisa berperilaku jujur? Nah, dalam buku saya ini kita coba 5 kategori. Yang pertama, selalu jujur kepada diri sendiri. Kemudian mengantisipasi atau mencegah memposisikan diri dalam rasa bersalah. Yang ketiga, memandang ke bawah, tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, cara membangun kejujuran adalah bangun budaya jujur itu sendiri. Dan yang kelima, bangun keyakinan bahwa Anda akan selalu jujur. Para sahabat Manayang sekalian, bagaimana cara membangun sikap jujur ini? Yang pertama, selalu jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dapat diartikan sebagai upaya diri untuk memahami kondisi diri dan menerima dengan tangan terbuka kondisi tersebut tanpa ada sesuatu yang harus dikamuflasikan. Kita sering sekali melakukan kamuflasi, seolah-olah kita yang melakukan. Jika kita bekerja sama secara tim dan keberhasilan tim, jangan diklaim itu adalah keberhasilan kita sendiri.
Ini adalah keberhasilan seluruh tim. Jika tidak ada support dari teman-teman dalam tim, maka kita juga akan bisa menyelesaikan dengan baik. Ini sering sekali terjadi. Saya juga pernah mengalami sesuatu yang kita kerjakan diklaim oleh orang lain kalau itu dia yang mengerjakan. Apa yang timbul? Timbul rasa dongkol, timbul rasa kesal, bahkan timbul rasa marah. Otomatis yang bersangkutan mendapatkan hilang kepercayaan dari kita. Oleh karena itu, jangan suka melakukan kamuflase. Kemudian contoh lainnya, ya kalau kita tidak sanggup, kemampuan kita tidak sanggup, jangan memaksakan. Hanya karena melihat orang lebih baik, terus kita merasa juga mampu melakukannya. Ukur kemampuan jujur kepada diri sendiri. Kalau uang kita 1.000, katakan 1.000. Kalau duit kita cukup beli motor, ya beli motor, jangan beli mobil. Ini akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Ingat, untuk konsumtif ini, jujur kepada diri sendiri, ini merupakan kebutuhan atau keinginan. Kemudian para sahabat Malayang sekalian, yang kedua adalah membangun budaya jujur ini adalah mengantisipasi atau mencegah memposisikan diri dalam rasa bersalah. Karena masalah ini sesungguhnya adalah sumber utama dari suatu kebohongan. Salah satu sumber berlaku tidak jujur atau berbohong adalah masalah. Di saat kita mengalami masalah, maka Anda akan tergoda untuk menutupinya dengan berbohong. Ini problem yang dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Uraikan permasalahan satu persatu. Jika masalahnya kompleks, jangan dipikirkannya semua. Uraikan, pilih mana permasalahan yang paling mendesak, carikan solusinya. Baru berikutnya. Jangan semuanya dipikirkan. Kalau semuanya ingin diselesaikan sekaligus, kalau kita tidak sanggup, otak kita akan pecah. Oleh karena itu, pilih-pilih permasalahan tersebut, mana yang paling urgent, baik dari segi risiko atau waktu, itulah terlebih dahulu dikerjakan. Saya sangat yakin kalau pola ini dilakukan, maka permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik. Kalau masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik, kembali saya katakan, kita akan tergoda untuk berbohong dan berperilaku tidak jujur. Kemudian yang ketiga, memandang ke bawah, tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya dalam kehidupan dunia kita memandang ke bawah, kehidupan akhirat memang kita memandang ke atas. Kalau melihat rumput tetangga hijau, ya terkadang kita juga ingin rumput kita juga hijau. Tetapi kita harus mengukur diri. Ini mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Jangan hanya mengikutkan hawa nafsu. Lihat kondisi keuangan kita, apakah mencukupi untuk memenuhi keinginan kita tadi. Akhirnya, jika kita memaksakan, kita akan terlilit masalah. Kemudian, dalam membangun budaya jujur ini, yang keempat adalah bangun budaya jujur itu dari keluarga. Sifat jujur dapat dibentuk, khususnya sejak masih kanak-kanak. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain sangat memberi pengaruh terhadap karakter anak, khususnya terkait dengan masalah kejujuran. Orang tua itu posisinya ingarso suntulodo, di depan memberi contoh kepada anak-anaknya untuk berperilaku jujur. Hai orang tua, Anda adalah idola, Anda adalah role model bagi anak-anak Anda. Apa yang Anda lakukan, mereka juga akan melakukan. Misalnya, Anda rajin beribadah, maka anak-anak juga akan rajin beribadah. Jika sahabat rajin membaca, anak-anak juga akan rajin membaca. Jika para sahabat sekalian, orang tua, bangun tidur sudah pegang HP, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Bangun tidur juga akan mencari HP gue mana. Makanya saya katakan, orang tua menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Bangun budaya jujur mulai dari keluarga. Nah, begitu juga dengan kejujuran. Kalau dilihatnya, kedua orang tuanya berperilaku jujur, maka ini akan menjadikan role model juga bagi anak-anak. Mereka akan berusaha jujur, bersikap jujur. Bagi mereka yang jujur, berikan apresiasi, tapi tidak mengurangi hukuman. Hukuman tetap diberikan karena kesalahan, apresiasi diberikan karena kejujuran. Dan bagi mereka
yang tidak jujur, ini harus diberikan teguran bahwa mereka harus jujur dan berikan sanksi. Sanksi itu diingatkan kepada mereka, sanksi diberikan supaya mereka berperilaku jujur. Jika budaya ini sudah dibangun di keluarga, insya Allah kita akan bisa membangun anak-anak yang jujur, yang tidak suka berbohong, yang patuh kepada orang tuanya. Kemudian dalam keluarga juga dibangun, jadikan kebohongan itu momok atau musuh bersama. Jadi siapa yang berlaku tidak jujur atau berbohong menjadi musuh bersama. Sehingga budaya jujur terbangun mulai dari keluarga. Kemudian yang kelima, bangun budaya jujur melalui bangun keyakinan bahwa Anda akan selalu jujur. Di saat bangun tidur, yakinkan kepada diri Anda bahwa hari ini akan bersikap jujur, berkata jujur, apapun yang terjadi tidak akan berbohong sama sekali. Akan menghadapi segala risiko yang timbul akibat kejujuran yang diperjuangkan. Reminding, bangun, ingatkan alam bawah sadar kita supaya kita berperilaku jujur. Caranya mulai dari bangun tidur, saya akan berlaku jujur hari ini. Saya tidak akan berbohong hari ini, saya akan selalu jujur hari ini. Setiap bangun tidur, selama 10 hari saja. Jika 10 hari Anda lakukan secara berturut-turut, maka alam bawah sadar kita akan membangun suatu keyakinan bahwa kita akan mampu berlaku jujur. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, belajar dari bab 3 dari buku Sukses Dengan Caramu ini, berani jujur itu hebat. Saya meyakini jika ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, insya Allah kita akan mempunyai track record kerja yang bagus, kita akan mendapatkan percayaan dari atasan dan anak buah, kita akan mendapatkan penghormatan dari tim kerja dan anak buah. Dengan demikian, diyakini akan sukses dalam karir. Mungkin hanya dalam kesempatan kali ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ingatkan kepada teman-teman yang belum like, subscribe, atau share, silakan like, subscribe channel YouTube Mang Layang Motivator ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Mang Layang.